Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Vidya Francisca dapat kembali menjumpai Anda di Dialog Apa Kabar Jambi hari ini 9 Maret 2023. Tentunya hari ini pemirsa, di hari yang sangat luar biasa sekali kita akan mengulas suatu tema yang berkaitan dengan International Women's Day yang kita tahu bahwa peringatan Hari Perempuan Internasional ini juga kita rayakan di hari kemarin 8 Maret 2023. Tentunya kita tahu pemirsa bahwa perempuan pun juga memiliki peran dan juga kunci kemajuan bangsa dan juga bisa membuat suatu perubahan besar di dunia. Dan peringatan Hari Perempuan Internasional yang kita peringati di tanggal 8 Maret kemarin pun juga sebagai bentuk dedikasi dan juga apresiasi atas kemajuan kaum perempuan hingga saat ini. Dan untuk mengulas tema yang sangat luar biasa kali ini, saya tidak sendirian. Di studio TVRI Jambi juga sudah kedatangan dua orang narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi di kota Jambi. Yang pertama mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu, ada Ibu Mursida, Camat Pasar Jambi. Halo, selamat pagi. Selamat siang Bunda. Selamat siang kembali. Hawa-hawanya ini masih pagi ya, nih. Masih pagi, karena segar ya. Karena segar. Oke, untuk yang kedua ada Dr. Teti Aristianti, Kepala Puskesmas Simpang 4 Sipin. Selamat siang Dokter. Selamat siang. Waduh, cantik-cantik sekali dua orang narasumber saya siang hari ini. Nanti kita akan bahas soal International Women's Day yang kita peringati di tanggal 8 Maret kemarin begitu ya. Dan nantinya pemirsa, di segmen ketiga kita akan membuka line interaktif bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bisa mengulas lebih lanjut seperti apa peringatan Hari Perempuan Internasional di line telepon 0741663385. Dan untuk itu mungkin saya akan langsung ke Ibu Mursida terlebih dahulu. Biasanya Ibu Mursida ini dipanggil dengan Bunda. Oh iya, Iya. Biar lebih akrab lagi begitu ya. Iya. Ya, Bunda, seperti apa makna Hari Perempuan bagi Bunda sendiri? Hari Perempuan itu katanya tadi tingkat internasional. Nah, kalau sudah internasional berarti seluruh dunia. Bagaimana perempuan yang ada di dunia, yang ada di Nusantara, di Provinsi Jambi, Kota Jambi. Itu bagaimana memaknai perempuan itu. Nah, perempuan itu merupakan suatu barometer, suatu cerminan buat anak-anaknya dalam mendidik, dalam membimbing, dalam memberi penyuluhan. Sehingga perempuan yang harus dilahirkan di saat ini, kita harus menjadi perempuan yang tangguh, perempuan yang energik, perempuan yang punya pandangan ke depan sehingga bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang cerdas, anak yang berkualitas. Gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, peranan kaum perempuan itu sangat penting untuk sangat bisa penting. mendidik keluarganya, untuk dirinya sendiri juga begitu ya Bunda. Juga ya? untuk masyarakat. Iya, benar. Nah, kalau Dokter Teti sendiri seperti apa melihat Hari Perempuan yang kita peringati di tanggal 8 Maret kemarin? Iya. Jadi peringatan Hari Perempuan ini merupakan suatu apresiasi ya buat para perempuan di seluruh dunia karena sudah internasional gitu ya Mbak ya. Jadi gimana peran serta perempuan itu dimana sudah diciptakan untuk menjadi seorang ibu. Jadi harus mempunyai suatu hati yang lembut, yang perhatian, yang peduli, baik itu wanita yang bekerja maupun ibu rumah tangga, tidak kalah pentingnya ya Bunda ya. Jadi seperti Bunda katakan untuk bisa melahirkan generasi penerus yang cerdas, yang aktif, sehingga nantinya peran ibu itu akan semakin lebih luas. Baik untuk dirinya sendiri, bisa mengupgrade dirinya menjadi wanita yang tangguh, yang mandiri, yang bisa survive dimanapun, dan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Mungkin itu. Iya, terus kalau Dokter Teti melihat generasi muda atau generasi milenial lah ya kita sebutnya sekarang ini, itu sudah semakin banyak anak-anak yang berkarya di bidang apapun begitu. Itu seperti apa Dokter Teti melihatnya? Kalau bagi kami, ya Mbak, di dunia kesehatan, itu dimulai dari usia itu di masa emas, periode emas, dimana dimulai dari 1000 hari kelahiran. Jadi memang dari awal itu kita sudah harus bisa menciptakan, melahirkan ya, atau membentuk suatu karakter pada wanita-wanita sekarang ini. Anak-anak sekarang ini udah jauh lebih maju, anak-anak lebih pintar, lebih kreatif. Terkadang kita malah mendapatkan informasi ataupun hal-hal yang lebih mereka ketahui, apalagi khususnya dalam bidang teknologi. Ya, mungkin karena sekarang sudah zamannya iptek, ya, jadi lebih pintar lah. Kalau dulu kan masih agak takut-takut
zamannya di saya gitu ya. Iya. Kalau sekarang anak SD udah berani tampil, prestasinya luar biasa, nasional, internasional. Iya. Pokoknya hebat deh. Berani Gitu. tampil tentunya Iya. juga peran orang tuanya Iya. sangat berpengaruh Untuk ya menciptakan seperti itu. Indonesia Emas 2045. Ya, setuju sekali. Terus kalau Bunda nih, Bunda kan sering kemana-mana nih, Iya. sering sidak kemana-mana nih. Pastinya banyak ketemu perempuan-perempuan hebat, anak-anak generasi milenial Iya. sekarang. Itu Bunda seperti apa melihat mereka yang sekarang ini semakin berkarya? Oh iya, kalau melihat dunia anak-anak zaman sekarang ya, boleh dikatakan anak-anak yang yang berada, yang dilahirkan di zaman teknologi canggih. Nah, tentu kemajuan-kemajuan itu membuat anak-anak semakin banyak berinovasi, Iya. semakin banyak berkreasi, semakin banyak ingin berbuat bagaimana mereka menjadi anak-anak yang bermanfaat, tidak saja untuk diri mereka sendiri, tetapi juga buat keluarga dan buat orang banyak. Nah, bagaimana anak ini ketika mereka ada di tengah teknologi canggih ini, mereka juga harus dibentengi dengan bagaimana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dibentengi dengan iman. Kenapa? Tanpa itu semua, secanggih apapun mereka menghadapi itu semua, mereka akan menjadi orang yang sia-sia. Kenapa Iya. Bunda katakan gitu? Kita banyak melihat bagaimana anak-anak di zaman sekarang, banyak peristiwa-peristiwa, banyak kejadian-kejadian. Ini menimbulkan satu rasa prihatin. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak dibentengi oleh iman. Maka oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan majunya teknologi, dan anak-anak sudah pintar-pintar. Kalau zaman Bunda gaptek ya, disuruh belajar sekarang juga masih tetap tidak bisa. Tetapi kalau anak sekarang disuruh membuat apa melalui teknologi, mereka lebih pintar. Tetapi selalu Bunda katakan, baik itu di tengah masyarakat, di tengah keluarga, untuk anak-anak Bunda sendiri, wahai anak-anakku semua, Anda boleh mengikuti kemajuan teknologi, Anda boleh mengikuti kemajuan zaman, tetapi ingat, Anda jangan lupa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang membentengi diri Anda dari Iya. hal-hal yang tidak baik. Ya. Pasti harus bisa membatasi diri Iya. ya dari Iya. pergaulan, Pergaulan. sekitar Ya. begitu ya. Dan nanti kita akan lanjut lagi Ya. Bunda dan juga dokter. Dan untuk itu pemirsa, dialog Apa Kabar Jambi akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kita bernyanyi, mainkan. Kalau hari Minggu, berarti kita bakal dengerin lagu pop. Nah, jadi lagunya apa aja nanti terserah kalian. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Anda masih bersama kami pemirsa di Dialog Apa Kabar Jambi yang masih mengulas tentang peringatan International Women's Day yang jatuh di tanggal 8 Maret kemarin. Dan kita masih dengan dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini pemirsa ada Dr. Teti dan juga Ibu Mursida. Nah, kita lanjutin yang perbincangan kita tadi. Ke Ibu Mursida dulu. Ya, boleh. Bunda Ya. menjadi seorang anak perempuan, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, dan sekarang pun juga menjabat di satu jabatan yang luar biasa begitu ya. Tentunya ini tidak mudah untuk bisa membagi waktu antara di rumah ataupun juga di luar rumah. Ini seperti apa Bunda mengatasi ataupun juga membagi waktunya? Biar semua dapat perhatian semua nih. Iya, bagaimana yang ditanyakan tadi, sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang nenek, sudah Oh iya, seorang nenek juga loh ya, ternyata. sebagai seorang bunda buat kita semua. Iya. Nah, tentu dalam hal ini apa yang disampaikan tadi, cara membagi waktu sehingga semua perhatian ini bisa diberikan perhatian kepada anak, kepada suami, keluarga, masyarakat,
bagaimana ini dilakukan? Nah, tentu dalam hal ini kita bisa mencermati. Nah, kebetulan sebagai seorang ibu, saya dikaruniai 2 orang anak, putra dan putri. Alhamdulillah semua sudah dewasa. Yang pertama sudah memberi 1 cucu yang lagi centil-centilnya umur 2 tahun. Nah, yang kedua sedang menyelesaikan perkuliahannya. Sehingga apa? Sehingga masa-masa waktu sibuk itu sudah Bunda lalui ketika itu. Ketika anak kecil, ketika mereka remaja, sekarang mereka dewasa, semua sudah dilalui. Tinggal apa? Tinggal semua waktu Bunda saya hibahkan waktu buat masyarakat Kecamatan Pasar, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Insya Allah Bunda dalam melaksanakan tugas tak kenal siang tak kenal malam. Apalagi Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Sarip Asa ME, beliau mengatakan kalau buat lurah, buat camat 25 jam. Nah, kalau buat Bunda tidak tentu. Kadang Bunda dipanggil jam 7 malam, pulangnya jam 4 subuh. Kenapa? Semuanya ini bagaimana kita hadir di tengah masyarakat. Nah, kalau buat Bunda, kata orang camat itu calon mati. Tapi kata Bunda, setiap orang bernyawa pasti mati. Maka Bunda buat satu prinsip dalam melaksanakan amanah ini. Camat cari amal menuju akhirat. Kalau sudah cari amal menuju akhirat, saya korbankan waktu saya buat masyarakat banyak. Kenapa? 1 November tahun ini Bunda sudah purna bakti. Sudah memasuki masa purna bakti. Berarti sudah selesai semua tugas-tugas Bunda untuk masyarakat. Belum selesai. Masih banyak. Masih banyak. Berarti bakal ada planning-planning selanjutnya ketika pensiun gitu ya Bunda ya. Ya, mudah-mudahan. Kenapa? Bekerja, berkarya, berinovasi tak ada batasnya, harus berkelanjutan, tidak harus di jalur pegawai negeri, bisa di jalur lain, sehingga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Nah, itu dia tadi pemirsa, satu sosok camat Pasar Kota Jambi yang memiliki dedikasi yang penuh dalam membagi waktu buat keluarga ataupun juga masyarakatnya begitu ya. Ini satu sosok perempuan yang memang hebat sekali. Dan kalau Dokter Teti gimana nih cara membagi waktu sebagai Kepala Puskesmas Simpang 4 Sipin dan juga sebagai ibu dan juga istri di rumah? Iya. Jadi kurang lebih sama ya Mbak ya dengan Bunda. Kita sebagai perempuan ini sudah siap untuk dijelma, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki. Jadi saya punya putra 2, masih SMA dan SMP. Jadi kalau pagi biasa, bangun pagi, setelah sholat subuh bikin sarapan, langsung siap-siap, ngantar anak juga ke sekolah, baru pergi tugas ke puskesmas. Karena kita juga jam kerja di puskesmas itu sudah jam 7.15 sesuai dengan SE Wali Kota. Jadi setelah itu kita melakukan pelayanan-pelayanan, kita melakukan pelayanan dalam gedung, luar gedung, dan untuk penyuluhan dan lainnya. Jadi memang kalau untuk kami sendiri di bidang kesehatan itu memang tidak punya waktu juga, tidak punya waktu pensiun, artinya sampai dipanggil Allah juga akan tetap membaktikan diri untuk kesehatan masyarakat, khususnya Kota Jambi, di mana program kerja daripada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu padat sekali, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Jadi kita harus support, kita harus bisa membagi waktu dan harus survive di segala bidang. Itu aja. Berarti harus bisa membagi waktu dengan adil lah ya, begitu ya. Antar anak, jemput anak, kasih makan anak. Terus suami. Itu sudah rutinitas seorang ibu ya. Jangan lupa suami juga. Suami itu nomor 1. Suami nomor 1 ya. Dukung kita. Nah, kalau support system terbesar dalam hidup Dokter Teti ini siapa? Support system paling ya. mendukung. Ya kalau dulu almarhum bapak saya, jadi beliau selalu menegaskan bahwa kalau kita bekerja itu kalau misalnya ada rapat atau apa tuh minimal 15 menit sebelumnya sudah harus hadir. Disiplin waktu, atur waktu dengan baik untuk diri sendiri, untuk kepentingan masyarakat harus bisa. Cuman sekarang ini ya kita banyak ya, seperti Bunda juga inspiring woman. Kedisiplinannya, dedikasinya bisa jadi kita adopt Bapak Wali Kota sendiri, Wakil Wali Kota, siapapun itu, Ibu Kepala Dinas Kesehatan khusus Kota Jambi gitu, bisa kita jadikan sosok, kita ambil. Kenapa beliau bisa sukses? Nah kita ambil dari situ. Jadi kalau keluarga udah nomor 1 ya, kita bekerja untuk anak, ya disupport suami,
Itu yang paling penting Bunda. Iya. Harus dapat izin juga. Itu yang paling penting ya. Iya, jadi bagi saya itu yang paling penting ya keluarga udah pasti, dan masyarakat, lingkungan pekerjaan ataupun para atasan kita. Wow, support Jadi system. harus di-combine, diambil yang baiknya supaya bisa mantap ya Bun ya. Iya. Oke, Iya, iya. kalau Bunda sendiri siapa nih yang paling mendukung Bunda dalam segala hal? Ya, kalau ditanya siapa yang paling mendukung, Iya. saya selalu katakan, kalau tidak karena tongkat, tidak pokat dapat disangga. Kalau tidak didukung oleh semua elemen masyarakat, saya Hajah Mursidah tentu tidak bisa berbuat, tidak bisa bekerja, tidak bisa berinovasi. Nah, tentu dalam hal ini orang yang sangat mendukung saya, mensupport saya, selalu menyemangati, tentulah keluarga dulu. Tentu ada suami, tentu ada anak menantu. Nah, kemudian di samping itu orang-orang yang menjadi sang motivator buat saya. Sang motivator buat saya adalah Dr. Haji Saripasa ME yang luar biasa dengan inovasinya, yang segudang dengan prestasinya. Tentu ini menjadi cambuk. Nah, bagaimana seorang Saripasa sebagai wali kota bisa berbuat untuk kota Jambi? Tentu kita sebagai bawahan beliau melihat, mencermati, kemudian melaksanakan apa yang diarahkan oleh beliau. Beliau dengan berbagai macam inovasi, ya, membuat kota Jambi ini sebagaikan kota Jambi yang menjadi idaman semua orang. Jauh berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sang motivator ini kita bisa menjadi barometer, menjadi pedoman, menjadi cerminan dalam kita juga melaksanakan tugas di tengah masyarakat. Iya, pastinya tentunya sampai dengan sejauh ini banyak orang-orang yang menginspirasi kita Ya, semua ya, untuk ya, bisa berbuat, bekerja lebih baik lagi Ya, begitu ya. ya. Dan pastinya kalau kita berbicara mengenai kaum perempuan, Ya. tentunya masih banyak sekali stigma negatif tentang Ya. perempuan, apalagi untuk Bunda Mursidah ataupun juga Dokter Teti yang Ya. menduduki jabatan tertentu Ya. gitu ya. Pastinya banyak orang-orang yang menyepelekan. Emang bisa? Emang yakin? Kamu yakin gitu ya? Itu seperti apa Bunda melihat stigma orang yang masih menyepelekan ataupun juga merendahkan wanita? Begini, paling senang kalau Bunda ditanyakan, oh Bunda, di saat Bunda disepelekan, direndahkan, dicemehkan, bagaimana Bunda menyikapi? Satu yang selalu ditanam oleh orang tua saya, wahai anakku, jangan pernah bersedih dengan kekuranganmu. Karena apa? Di balik kekurangan seseorang ada kelebihan yang diselipkan Allah kepadanya. Dan Bunda selalu katakan kepada masyarakat yang Bunda pimpin, masyarakat Jambi Selatan, masyarakat Palmerah, sekarang masyarakat Pasar, wahai warga masyarakatku, camatmu tidaklah tinggi semampai, camatmu tidaklah cantik jelita, camatmu tidaklah muda usia, camatmu tidaklah kaya raya, camatmu tidaklah keturunan dari anak seorang tokoh. Tapi saya punya niat tulus, ikhlas, ingin membawa seluruh warga masyarakat yang saya pimpin bagaimana ingin maju, bagaimana bisa membuat sesuatu sehingga kekurangan-kekurangan itu saya bersyukur kepada Allah. Andai kata ada kekurangan fisik, tetapi saya bersyukur Allah telah memberi sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, ini juga Iya. sebagai salah satu cara pandang Iya. dari kaum perempuan yang memang menduduki suatu jabatan, tetapi Bunda bisa gitu. Ya, Nah, kalau amin, Dokter Teti amin. gimana cara Amin. pandangan Dokter Teti untuk melihat orang-orang yang masih memberikan stigma negatif seperti itu? Iya. Bicara soal pandangan, berarti kita lihat dari sudut pandangnya berarti. Ya. Sekarang ini zamannya udah zaman yang sangat maju. Apalagi khusus kota Jambi itu banyak yang diberi kepercayaan dan oleh wali kota kita untuk memimpin. Ya, contohnya Bunda sebagai camat, kepala dinas juga banyak yang perempuan, kepala puskesmas juga hampir didominasi oleh perempuan. Jadi dari situ kita sudah melihat bahwa stigma-stigma negatif itu bisa dijadikan sebagai cambuk untuk berbuat lebih baik lagi, untuk kita bisa menunjukkan bahwa kita mampu dengan membuat suatu inovasi lebih bermanfaat ya ke masyarakat. Dalam arti itu tugasnya harus kelihatan, memang harus benar-benar kita kerjakan gitu Mbak. Jadi bukan hanya sebagai di belakang meja atau apa. Waktunya sekarang memang wanita-wanita itu menjadi pemimpin terdepan, ya. Walaupun ya dikatakan ibu itu kan kodratnya sebagai, memang iya.
Tapi gimana cara kita bisa menjalani peran itu sekaligus? Artinya dengan membuat program kerja yang baik, untuk bisa mengarahkan staf kita yang baik gitu kan, untuk bisa mensukseskan apa yang menjadi program kerja pemerintah daerah itu khususnya. Jadi stigma seperti itu jangan kita jadikan suatu alasan ataupun kita menjadi lemah, justru motivasi bahwa kita tidak selemah itu dan kita tidak seburuk itu. Oke, tapi boleh cerita sedikit nggak Dokter Teti, apakah sampai dengan sejauh ini yang Dokter Teti menduduki sebagai Kepala Puskesmas Simpang 4 Sipin ini pernah nggak dapat diskriminasi dari masyarakat atau orang-orang sekitar seperti itu? Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan iklan sebentar, pemirsa, kita akan kembali, Dialog Apa Kabar Jambi akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Iya. Begitu sempurna di mataku, kau begitu indah. Jangan lagi kamu menangis. Cintaku bersamaku ambil salah. Nasib memang nasib jadi begini. Mengapa masih ada sisa rasa di dada? Pagi siang mentari hangat di hati. Seiring Bob Marley nyanyikan lagu cinta. Anda masih bersama kami pemirsa di Dialog Apa Kabar Jambi yang masih mengulas tema tentang kaum perempuan di era milenial saat ini. Dan saya akan kembali ke Dokter Teti. Tadi kita sempat berbicara mengenai apakah Dokter Teti sampai sejauh ini pernah mendapatkan stigma negatif, ya begitu. Itu seperti apa, Dokter? Apakah pernah sampai dengan saat ini? Iya. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah menjadi Kepala Puskesmas sampai 10 tahun. Alhamdulillah nggak ada, Mbak. Karena memang kita bekerja sesuai dengan aturan tupoksi kita sendiri, sehingga sampai saat ini alhamdulillah pekerjaan kita masih lancar-lancar aja. Jadi belum ada stigma negatif atau meragukan gitu ya, mungkin ya, alhamdulillah nggak ada. Berarti itu juga sebagai wujud keberhasilan untuk bisa membuat orang ataupun juga laki-laki ya untuk lebih percaya, oh ternyata perempuan juga bisa menduduki jabatan tertentu gitu. Oke, kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang, dengan siapa? Selamat siang Mbak Francisca. Oke, selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Yudi Mbak di Telanai. Oke, Pak Yudi di Telanai. Silakan dengan pertanyaan Pak Yudi. Ada Bunda Mursida dan juga Dokter Teti di sini. Pak Yudi. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Baik, ya. Ibu Mursida, Camat Pasar yang saya hormati. Ini Ibu ini adalah tangan besi ini. Cukup energik sekali memimpin camat pasar. Juga yang kedua narasumber kita tidak kalah penting, seorang perempuan, Dokter Teti ya, Kepala Puskesmas Simpang 4 Sipin. Kedua wanita yang sukses. Kalau saya coba flashback ke belakang ya, bahwa di tahun angkatan 80 kelahiran perempuan itu tahun 90 itu mungkin sangat beruntung itu,
kelahiran perempuan itu sampai saat ini karena dia hidup di dua teknologi, pertama analog, sampai hari ini kan digital, berarti dua teknologi yang dia ikut. Nah kalau kelahiran perempuan di tahun 2000-an ke atas berarti itu disebut dengan perempuan teknologi, perempuan digital. Nah perempuan digital ini tentu berbeda alamnya, karena dia dituntut mandiri, dia dituntut untuk supaya tidak ketergantungan, ya dia harus bekerja, dia harus mengumpulkan semacam kegiatan yang begitu banyak dan dibantu oleh teknologi yang begitu canggih. Nah sejalan dengan waktu itu saya minta pendapat dengan ibu-ibu yang generasi itulah 80 nih ibu-ibu ini. Berarti ada dua generasi yang sudah dilewati, analog dan digital. Ibu Mursida dan Dr. Teti. Nah dengan kemajuan teknologi ini dampaknya tingkat kejahatan terhadap perempuan itu meningkat. Apalagi pada anak. Di kabupaten kita dengar kan kejahatan terhadap perempuan, padahal undang-undang PPA itu sudah ada. Nah ini apa penyebabnya? Kira-kira menurut ibu, para narasumber, karena sangat fluktuatif perkembangannya itu. Apakah karena faktor apa sebenarnya penyebab terjadinya dengan kemajuan teknologi ini? Malah tingkat kejahatan terhadap wanita meningkat, apalagi pada anak. Baik. Nah sementara mereka ingin maju ke depan. Jadi hambatannya itu, mudah-mudahan mungkin ini mohon dapat penjelasan dari Ibu apa penyebabnya dengan kemajuan teknologi maju pula tingkat kejahatannya. Oke, Kekerasan baik. pada perempuan dan anak. Luar Saya rasa biasa Pak Yudi ya. itu yang penting ke depannya, mudah-mudahan bisa dapat penjelasan dari ibu-ibu yang strong ini. Terima Oke. kasih. Amin, Pak Wassalamualaikum Yudi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi di Telanai untuk sudah ikut berpartisipasi Iya. pada siang hari ini. Berarti tadi Pak Yudi mengatakan bahwa kecanggihan teknologi ini Iya. juga ikut membuat kekerasan terhadap wanita pun juga semakin besar begitu Bunda. Itu seperti apa Bunda melihatnya? Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi, satu pandangan yang akan kami berikan, dan saya terima kasih juga berarti Pak Yudi ini mengikuti bagaimana perkembangan perempuan. Ya. Nah, apalagi di zaman sekarang banyaknya kita melihat kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan merugikan kaum perempuan, terjadinya pelecehan seksual, terjadinya bagaimana anak-anak yang ikut dalam gabungan-gabungan daripada yang tidak menentu. Benar. Contoh kalau di pasar baru saja kami hadapi adanya perempuan yang ikut anak pang misalnya. Oke. Nah ini salah satu. Nah apa sih faktor penyebab itu? Kembali Bunda katakan faktor penyebab itu ada beberapa faktor. Satu faktor satu lingkungan. Terkadang pengaruh lingkungan sangat besar dampaknya. Yang kedua, masalah pendidikan orang tua yang tidak mapan, atau dia dilahirkan di tengah keluarga yang pendidikannya boleh dikatakan tidak bisa membuat anaknya bisa mengatasi itu semua. Yang ketiga, bisa terjadi faktor ekonomi. Oke. Kenapa terjadi seperti itu? Dilahirkan di zaman digital, anak-anak pengen beli pulsa, dirayu-rayu, akhirnya bagaimana dia bisa bermain medsos sementara pulsa ada, datanglah yang merayu begini-begini. Nah apalagi penyebab itu semua, kembali Bunda katakan banyaknya waktu yang terluang, kasih sayang orang tua yang tidak diberikan, itu juga merupakan faktor. Kekurangan waktu orang tua bersama anak-anak, selalu berdiskusi, itu faktor. Kurangnya perhatian orang tua. Yang berikutnya apalagi, kembali Bunda katakan, kita ada di dunia digital saat ini, teknologi yang semakin bagus, tentu dasari dulu iman dan takwa, karena inilah yang akan membentengi anak-anak kita, membentengi keluarga kita, membentengi masyarakat kita, khususnya kaum perempuan. Ya, benar sekali, edukasi Ya. tentang
tentang apapun lah begitu ya, harus kita serap terus sebagai kaum perempuan. Oh ternyata edukasi tentang ini sangat penting, itu tentang penting gitu, gitu ya. Terus kalau misalnya Dokter Teti menanggapi Pak Yudi tadi seperti apa? Terima kasih Pak Yudi, pertanyaannya mewakili ya sekarang situasi daripada keuntungan dan kerugian daripada kecanggihan teknologi. Jadi kita sebagai orang tua ataupun pelaku di masyarakat, pentingnya pengawasan. Jadi akses kalau di Kota Jambi ini kan kalau sekolah nggak dibawa itu Mbak, HP. Tapi mungkin ada beberapa yang nyuri-nyuri, ya. Jadi saya menghimbau adanya pengawasan yang lebih ketat kepada murid ya di sekolah tingkat sekolah dasar, SMP maupun SMA. Jadi pengawasan seperti misalnya ada razia sesekali, dan untuk diakses internetnya memang terlalu meluas sekarang ini. YouTube, link-link yang bisa dikirimkan melalui WA, tele ataupun Instagram itu banyak sekali. Jadi peran orang tua selain yang Bunda katakan itu keimanan kita tadi sudah dari kecil, pengawasan orang tua sangat penting. Jadi anak-anak itu biasanya ada kita blok untuk situs-situs tertentu, apalagi situs-situs pornografi yang lainnya. Nah itu, dan kami juga meminta supaya adanya pengawasan dari Kominfo sendiri mungkin yang Bunda ya, gimana akses untuk anak-anak sekolah ini, selain mereka terdaftar juga nomornya itu, jadi harus ada pemilahan. Ya intinya memang di pengawasan, karena kalau kita orang tua udah sibuk ya, nggak sempat meriksa HP anaknya, itu yang paling penting. Dan kalaupun mau keluar, kita juga awasi dengan siapa. Seperti Bunda nanti mau isi pulsa ya Bun, dirayu-rayu ya. Yang penting kuotanya ada, bisa eksis di medsos. Jadi itu situasi yang mau nggak mau kita hadapi Mbak. Bukan hanya anak cewek, anak cowok juga sekarang ya, nauzubillah, LGBT. Luar biasa. Ya, dan kami sendiri di bidang kesehatan tuh selalu melakukan screening. Ya, pengawasan, pemeriksaan, apalagi bagi calon-calon pengantin. Kita screening semuanya supaya tidak menimbulkan suatu dampak yang tidak baik ya. Pencegahan stunting juga bisa dari situ ya. Untuk keturunan selanjutnya. Mana tahu nanti ketemu jodohnya melalui medsos ya Bun. Nggak tahu, nggak kenal, tahunya ketemunya di KUA. Gitu sekarang. Iya, jadi macam-macam Mbak. Jadi nanti tahunya ketemunya udah chatting-chattingan di medsos, kenalnya nggak mengenal secara pribadi, tahu-tahu mau aja diajak nikah. Nah makanya kita lakukan screening juga. Jadi itu salah satu peran kami di bidang kesehatan. Tapi ya dokter, memang kalau baik itu Dokter Teti ataupun juga Bunda Mursida ini suatu ataupun juga kaum perempuan yang berani begitu, yang vokal gitu ya. Tapi kita tahu banyak juga kaum perempuan yang takut untuk menyuarakan apa yang menjadi perasaan mereka, apakah mereka pengen ini, pengen itu gitu. Tapi apa pesan ataupun juga peran dari Dokter Teti ataupun juga Bunda Mursida untuk bisa meyakinkan orang-orang ini jangan sampai meremehkan orang-orang yang takut begitu, khususnya untuk kaum perempuan. Itu seperti apa Dokter Teti melihatnya? Kita Mbak di pelayanan seni terkadang menerima aduan ya, KDRT aja ya, di dalam rumah tangga itu banyak juga yang kita ada suatu poli pelayanan yang kita melayani konsultasi ya, konsultasi gimana supaya tidak terjadi kekerasan pada anak dan wanita. Dan itu sudah ada hukumannya gitu ya, tindakan hukumnya sudah jelas, pidana. Jadi memang untuk para wanita khususnya di Kota Jambi, jangan pernah takut untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi hak kita. Artinya kodrat dengan hak itu harus kita bedakan. Kodratnya wanita sebagai ibu rumah tangga mengurus anak, tapi jangan hanya mau di terkungkung di dalam suatu tempat itu dan terlalu nyaman dan sehingga tidak berani menyuarakan. Artinya kita menyuarakan itu bukan dalam hal yang unjuk rasa atau ojok-ojokan, tapi kita harus menjadi wanita yang pintar, wanita yang percaya diri, wanita yang mandiri. Artinya mandiri, kita bisa
menentukan kemana ini arahnya, dan kalau ada suatu hal yang kita anggap ini membawa efek negatif pada kita harus bisa bukan melawannya ya, menyikapinya dengan Menyikapi baik. ya, oke. Iya, jadi tapi kalau sudah kebangetan ya mungkin kita pergi kepada yang ahlinya. Iya. Ya, untuk bisa melindungi sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga baik secara visual maupun secara fisik. Oke, Iya. Dokter Teti, kalau sejauh ini kalau data dari Dinas Kesehatan atau sepengalaman Dokter Teti di lingkungan sehari-hari seperti itu, apakah masih banyak kaum perempuan yang mengalami KDRT ataupun juga kekerasan seksual seperti itu? Kalau datanya kita nggak begitu banyak ya Mbak, kecil lah angkanya ya. Cuman maksud saya terkadang mereka nggak berani. Oke. Nah, tidak berani sehingga memendam. Jadi tingkat kesetresannya akan tinggi dan bukan tidak mungkin lagi akan menjadi penyakit jiwa, depresi, Oke. percobaan bunuh diri. Nah itu, jadi memang harus ada yang menjangkau sehingga kami jika turun ke lapangan itu bukan hanya melulu kesehatan, tapi kita juga melihat memberi pengetahuan ya, seperti ada penyuluhan ataupun kegiatan di mana memberikan motivasi. Kalau mereka mengalami tindakan tersebut tapi malu untuk mengadukan atau mau ke polisi tapi masih cinta gitu ya Bunda ya, mikirin anak, mikirin keluarga. Nah itu yang kita harus gali sewaktu pasien tersebut datang ke puskesmas. Iya, karena kalau Nanti ada kita arahkan di pemerintah Kota Jambi juga yang khusus menangani tentang masalah anak-anak dan wanita serta kekerasan dalam rumah. Iya, jadi tidak perlu takut lah ya. Iya, untuk bisa udah ada menyuarakan. wadahnya. Iya, benar. Udah ada wadahnya, jadi nggak usah takut kita nanti takut begini. Kita tetap mendapatkan hak kita. Benar. Makanya kodrat dan hak itu adalah satu hal yang berbeda menurut saya. Apalagi kalau perempuan kan lebih pakai perasaan ya ketimbang Iya, logika ya banyak Bunda ya. mikirnya, Mbak. Nanti Iya. anak, keluarga, macam-macam. Yes. Ya, kalau Bunda Mursida, Ya. kita tahu bahwa saat ini pun perempuan juga sudah memiliki kesempatan di berbagai bidang, Ya. jabatan, hak legislatif, ataupun juga di bidang lainnya gitu. Tapi ternyata masih banyak benang kusut Ya. yang untuk mencari permasalahan ataupun juga belum selesai lah permasalahan untuk kaum perempuan ya, seperti jika mereka bekerja, kesetaraan upah antara perempuan dan juga laki-laki ini juga sangat berbeda. Masih banyak sekali kita temukan gitu. Itu seperti apa Bunda melihat sejauh ini perkembangan kehidupan perempuan, tapi sampai dengan saat ini pun juga masih banyak permasalahan terutama untuk kesetaraan upah begitu ya. Gitu ya. Baik, dalam hal kita melihat mencermati bagaimana kesetaraan gender, kesetaraan gender antara perempuan dengan lelaki. Ya. Nah, pemerintah saat ini terutama di Kota Jambi ini di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Haji Sarip Asa ME dan Dr. Haji Maulana MKM. Ya. Nah, beliau berdua ini sangat memperhatikan kaum perempuan, terutama yang berkarir di pemerintahan. Ada camat perempuannya, ada kabak perempuan, ada kepala dinas perempuan, dan juga ada anggota legislatif perempuan. Nah, kalau untuk di Kota Jambi, kota 30% itu bahkan sudah agak melebihi, sehingga apa? Sehingga perhatian pemerintah itu sudah diperlihatkan. Nah, kemudian juga kalau untuk di luar itu tadi Ananda katakan bagaimana untuk tingkat upahnya sehingga ada timbul kesenjangan. Nah, ini tentu perlulah kerjasama yang baik dengan dinas tenaga kerja. Bagaimana nanti perempuan itu tidak merasa terlalu senjang dalam hal menerima upah. Nah, kemudian juga terbukanya peluang untuk perempuan bisa bekerja, berkarir di luar pemerintah, swasta. Nah, ini banyak sekali. Sehingga apa? Sehingga perempuan, kita berharap perempuan itu betul-betul menjadi perempuan yang produktif. Dan jangan pernah juga seorang perempuan itu merasa pesimis, merasa takut. Apalagi Bunda melihat beberapa teman-teman yang sudah mengalami menghadapi purna bakti. Malaslah aku ke sana, akulah pensiun. Oh, aku tidak mau bekerja, akulah pensiun. Oh, aku tidak akan berbuat lagi, akulah pensiun. Saya katakan bekerja, berbuat, berinovasi, berkarya, menjadi orang bermanfaat. Tidak harus dilihat pensiunnya. Yes. Kita bekerja tanpa batas, berinovasi, tak pernah
berhenti, sehingga apa, perempuan itu semakin tua usia semakin produktif. Kenapa? Tua pasti tiba, tetapi bagaimana ini semua kita hadapi dengan baik sehingga manfaat yang akan kita berikan baik buat anak kita, keluarga kita, masyarakat kita tetap bisa kita berikan sampai napas berakhir, terpisah dari jiwa raga. Insya Allah usia boleh tua, berkarya jangan pernah terhenti, seperti itu ya. Saya ya jujur kalau misalnya lihat Bunda Mursida ini semangat, saya pun juga semakin Ya, semangat amin, ya Bu, amin. dokter ya. Benar-benar. Amin, amin. Terus Bunda, Ya. seperti apa Bunda melihat bahwa ternyata sektor pendidikan ini juga perlu untuk kaum perempuan? Ya, oh sangat. Apalagi saat ini kita sama-sama kita sedang dihadapi. Ingat, dihadapi oleh apa Bunda? Oleh saatnya kita akan melaksanakan sebentar lagi pesta demokrasi, pemilihan legislatif. Banyak perempuan-perempuan yang saya lihat sudah pasang baliho, tetapi tidak cukup oleh itu. Dan kemudian ketika kita ingin mengabdikan diri kita sebagai penyambung lidah masyarakat, khususnya perempuan, menjadi inspirasi buat mereka di legislatif, tidak cukup hanya baliho, tidak cukup hanya isi tas, tetapi bagaimana kualitasnya, bagaimana perempuan itu bisa cerdas sehingga ketika dia sudah duduk di gedung DPR itu, dia bisa menyuarakan aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan. Jangan nanti yang dulu-dulu saya kenal 4D, datang, duduk, dengar, duit. Itu sudah Datang, tidak dengar duit. musimnya lagi, tidak musimnya lagi. Dan kepada masyarakat juga kita harapkan jangan karena NPWP, jangan karena NPWP, nomor piro wani piro, sehingga perempuan-perempuan yang dipilih ya karena yang seperti itu, dia tidak akan menjadi seorang perempuan yang amanah, seorang perempuan yang cerdas, seorang perempuan sebagai penyambung lidah di gedung DPR. Maka oleh karena itu, mari kita kaum perempuan jadilah perempuan yang tentu diiringi dengan pendidikan, diiringi dengan pengalaman, wawasan, ilmu, sehingga kita tidak disepelekan ketika sudah duduk di gedung DPRD. Nah, itu poinnya ya dokter ya. Nah, kalau dokter Teti seperti apa melihat bahwa sektor pendidikan ini sangat dibutuhkan untuk kaum perempuan? Iya. Dari dulu memang Mbak, artinya pendidikan itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kita seperti Bunda katakan, kita cuman modal ngetop doang istilahnya ya, tapi pendidikan paling penting. Jadi memang pendidikan ini khususnya wanita jangan sampai mau lagi terbelakang. Artinya oh cukup sudah, nanti sampai sini aja sekolahnya, nanti kan ada nikah juga. Jadi enggak, selama masih bisa dia sekolah, raihlah pendidikan itu setinggi mungkin, sehingga tidak lagi komen-komen negatif ya terhadap perempuan, atau perempuan di belakang aja, mesti laki-laki enggak. Justru pada saat ini banyak wanita-wanita Indonesia yang sudah maju ya, sudah sukses, dan itu menjadi motivasi. Jadi pendidikan itu memang harus diraih setinggi mungkin. Kita tidak akan bisa dihargai seseorang jika kita tidak mempunyai pendidikan yang rasanya ya hanya levelnya masih belum itu. Tapi dilihat lagi memang tidak bisa dipungkiri faktor ekonomi. Terkadang yang kita sedihkan adalah jika sosok itu atau pengen sekolah tapi biayanya nggak ada. Nah, itu perlunya perhatian dari pemerintah untuk banyak menyediakan beasiswa-beasiswa sehingga anak-anak yang pintar itu tidak putus sekolah, ya bisa melanjutkan kembali dan menjadi produktif dan menjadi wanita-wanita yang tangguh juga. Jadi sektor pendidikan dan kesehatan itu adalah dua hal yang sangat penting, dan itu merupakan program kerja daripada Bapak Wali Kota dan Bapak Wawako. Oke, sektor pendidikan dan sektor kesehatan itu merupakan terlepas iya, gitu. terlepas itu merupakan titik awal keberhasilan ya, generasi berikutnya. gitu ya. Kalau tidak sehat nggak bisa sekolah, ya kan? Jadi harus sehat dulu, baru meraih pendidikan yang tinggi. Jadi memang harus sekolah yang tinggi, itu aja. Oke, Dokter Teti dan juga Bunda, kita akan break sebentar. Untuk itu pemirsa, Dialog Apa Kabar Jambi akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
kecepatan informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan publik yang kian disorot. Berbagai media disuguhkan untuk bisa menjadi pilihan. Kami hadir tak hanya sebagai tontonan namun turut mencerdaskan. informasi yang aktual dan faktual. Beragam segmentasi untuk mengedukasi. Cepat dan tepat dihadirkan untuk masyarakat. Bersama kami di Jambi hari ini. Tayang setiap hari Pukul 16 waktu Indonesia Barat. hanya di TVRI Jambi, Puyo Gitu. Anda masih bersama kami pemirsa di Dialog Apa Kabar Jambi dan kita sudah memasuki di closing statement. Untuk itu Bunda Mursida, apa diharapkan untuk kaum perempuan baik itu di Provinsi Jambi, di Indonesia ataupun juga di seluruh dunia? Oh ya, baik, harapan Bunda kepada semua perempuan, terutama baik itu di Kota Jambi, di Provinsi Jambi atau di seluruh Nusantara ini, berjadilah seorang perempuan yang tangguh, perempuan yang berilmu, perempuan yang penuh semangat, yang energik, kemudian perempuan yang bisa menempatkan dirinya untuk anak, keluarga, masyarakat, sehingga perempuan menjadi perempuan yang bermanfaat buat orang banyak. Dan jangan pernah menjadi perempuan yang cengeng, perempuan yang sedih di saat diremehkan, disepelekan, namun tetap yakin bahwa perempuan yang akan ke depan nantinya betul-betul menjadi perempuan yang hebat. Harus kuat. Harus kuat. Ya. Oke, kalau Dokter Teti, silakan. Kalau saya melihat bahwa wanita itu harus tegar, ya, dalam menghadapi, harus pintar, harus mandiri, dan yang paling penting adalah harus bermartabat. Oke. Itu aja. Jadi bagaimana dia bisa menjadi contoh, karena suatu negara akan terlihat baik dengan sosok perempuannya, ya Bunda. Ya, setuju jadi sekali. kita akan menjadi bahasanya juga bahasa ibu, menjadi kepribadian yang lembut tapi kuat, tegar, dan tetap semangat. Iya, baik. Terima kasih Dokter Teti, Bunda Mursida atas waktunya di studio TVRI Jambi. Kita harapkan juga kaum perempuan di seluruh Indonesia ini dapat lebih berkarya lagi, dapat maju lagi dan pastinya kuat ya. Kuat, amin. Tegar. Oke, terima kasih. Dan pemirsa, pastinya setiap perempuan ini memiliki potensi untuk maju dan lebih berkarya lagi, dan diperlukan support system ini untuk bisa menjadikan mereka lebih kuat dan meyakini bakal ada potensi baru lagi di diri mereka untuk bisa mengembangkan diri mereka untuk negara ini. Dan untuk itu selamat Hari Perempuan untuk seluruh perempuan hebat di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.